Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 17 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Kita diajak untuk selalu bersukacita karena Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengajak kami untuk selalu bersukacita karena Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Kami mohon, teguhkanlah iman kami, dan semoga kami tetap setia menghayati dan mengamalkan iman dan ajaran Kristus dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bersukacitalah selalu. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Hari ini saya sungguh merasa bahagia dan penuh sukacita. Dan saya yakin saudara-saudari juga, karena saudara kita, Yesus Kristus hidup kembali dari kematiannya. Sebagai umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus, kita semua diteguhkan bahwa satu waktu kita pun akan alami pengalaman yang sama, di mana Tuhan kita, Yesus Kristus, akan membangkitkan kita dari kematian. Kebangkitan Kristus sungguh mendatangkan sukacita besar bagi kita. Ia telah menghancurkan kematian dan memulihkan kehidupan. Artinya bahwa berkat kebangkitan Kristus, kita tidak lagi dikuasai oleh setan. Kematian yang disebabkan oleh kejatuhan Adam dan Hawa
kini dipulihkan kembali berkat kebangkitan Kristus. Kristuslah yang menghantar kita kembali kepada Bapa, sumber kehidupan. Tetapi bukan berarti setan sudah tinggalkan kita dan tidak akan mengganggu kita lagi. Sama sekali tidak. Setan akan tetap berjuang menarik kita. Tetapi karena kita sudah menjadi milik Kristus, dan kalau kita selalu dan tetap bersatu dengan Yesus Kristus dalam hidup kita, itu berarti setan tidak mungkin akan berhasil menguasai kita. Karena itu bersatulah selalu dengan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan setan. Bersama Kristus kita akan selalu menang. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, satu pesan Paskah yang sangat dirasakan oleh para rasul dan murid Kristus pada hari kebangkitannya adalah sukacita. Berita tentang kebangkitan Kristus sudah mendatangkan sukacita besar di kalangan para rasul dan muridnya. Mereka merasa diri sudah menang karena pemimpin mereka, Yesus Kristus, sudah menang. Satu bukti yang sangat kuat bahwa Ia adalah Putra Allah. Kebangkitan dari kematian adalah satu mukjizat yang sangat luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa mengadakan mukjizat ini. Sejak waktu itu para rasul dan murid Kristus merasa diri sebagai satu kelompok yang penuh sukacita, dan karena tingkah laku mereka, banyak orang yang merasa tertarik mengikuti mereka. Sebagai orang Kristen, kita semua sesungguhnya termasuk orang yang penuh sukacita. Banyak alasan mengapa kita termasuk kelompok penuh sukacita. Antara lain, Tuhan Allah, pencipta kita, selalu hidup dalam diri kita. Roh Kudus selalu mendampingi kita. Pemimpin kita adalah Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian. Yesus Kristus sudah katakan kepada kita, jangan takut. Ia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Ia sudah menyiapkan kamar untuk kita, dan Ia selalu menantikan kedatangan kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi katakan, bersukacitalah karena senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersukacitalah. Sukacita adalah buah Roh Kudus. Sukacita adalah obat jiwa dan pikiran kita. Sukacita membuat wajah kita segar dan sehat. Sukacita membuat pikiran kita selalu terarah dan hati kita terasa nyaman. Sebaliknya, mengeluh hanya menyebabkan kehidupan dan pikiran kita jadi lebih berat. Nikmatilah ritme masalah yang dihadapi. Bukankah Tuhan kita Maha Kuasa? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bersukacitalah selalu. Yesus Kristus Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Ia sudah mengalahkan kematian. Kita berdoa semoga rahmat kebangkitan Kristus membarui semangat kita, sehingga kita selalu sanggup menjadi saksi Kristus, pembawa sukacita kepada sesama kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Selamat Hari Raya Paskah buat saudara-saudari sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.